Selamat pagi anak-anakku. Sudah kalian siapkan alat tulismu dan juga isi presensimu terlebih dahulu. Anak-anakku, masih seperti pertemuan yang lalu, Ibu menjelaskan tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Bila minggu lalu kita bahas yang A tentang makanan dan bahan pangan setengah jadi, maka sekarang pagi ini kita bahas yang B tentang makanan dari bahan pangan produk samping. Pengertiannya tentang bahan pangan produk samping yaitu bahan yang diolah bukan merupakan bahan utama dari bagian bahan tersebut. Contoh, kalau kita mengolah sapi, apa yang utama kita olah adalah dagingnya. Lah, apa hasilnya? Hasil sampingnya bisa tulang, bisa kulit, bisa jeroan. Itu yang disebut hasil samping. Yang kedua adalah jenis dan manfaatnya. Jenis dan manfaat dari bahan pangan produk samping antara lain. Misalnya A, kepala ikan. Kepala ikan termasuk hasil samping. Kepala ikan bisa dimanfaatkan sebagai olahan yang lezat dan bergizi. Contohnya, kepala ikan kita olah gulai, sup, dan lain-lain. Selain kepala ikan, hasil samping lainnya adalah kulit. Hasil samping dari kulit sapi bisa dimanfaatkan untuk pembuatan rambak. Begitu pula kulit ikan. Kulit ikan juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kerupuk. Silahkan nanti anak-anak mencari di lingkungan apakah benar rambak itu terbuat dari kulit. Kemudian ada nanti kerupuk dari kulit ikan. Dan yang berikutnya juga cakar ayam. Cakar ayam juga merupakan hasil samping karena ayam utama yang dimakan adalah daging ayamnya. Cakar ayam banyak dimanfaatkan sebagai bahan olahan yang lezat pula. Contohnya, cakar ayam kita buat opor. Cakar ayam kita buat bacem. Dan juga cakar ayam bisa dibuat keripik cakar. Dan yang D adalah tulang. Ibu contohkan di sini tulang ikan. Tulang ikan yang dikeringkan bisa dibuat tepung ikan. Dari bahan tepung ikan ini dapat diolah menjadi macam-macam camilan seperti pangsit, stik ikan, kerupuk, dan lain-lain. Itu sebagian contoh dari bahan samping perikanan ataupun peternakan. Kalian boleh mencari yang lain. Misalnya jerohannya, mungkin masak dari bahan hati, sapi, paru, dan sebagainya. Yang berikut anak-anakku, yang ketiga kita bicarakan tentang teknik pengolahan. Tapi untuk teknik pengolahan ibu tidak akan bahas. Karena apa? Teknik pengolahan ini pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cuman ibu ingatkan kembali bahwa teknik pengolahan ini ada teknik pengolahan dengan air, teknik pengolahan dengan minyak, teknik pengolahan dengan bara api, begitu pula penyelesaian dengan dipanir, dengan diglasur, dengan dibestel. Pelajari lagi ya di bukumu.
Dan yang berikut adalah tahapan pengolahan. Anak-anakku, tahapan pengolahan ini tentu saja sudah tidak asing bagi kalian. Tapi tidak ada salahnya kalau Ibu bahas sedikit. Tahapan pengolahan ini dimulai dari mana? Dimulai dari membuat perencanaan. Perencanaan apa? Kamu menentukan menu. Karena yang kita bahas tentang bahan pangan produk samping, kamu menentukan menu dari bahan produk samping. Apa? Misalnya membuat sambal goreng cecek. Kamu bisa membuat opor ayam, opor cakar ayam misalnya seperti itu. Tentukan dulu menunya. Kemudian B, masuk pelaksanaan. Pelaksanaan itu meliputi apa saja? Pelaksanaan meliputi persiapan. Ketika kamu akan memasak apa yang kamu rencanakan, persiapannya, bahannya apa kamu siapkan, alat-alatnya apa kamu siapkan. Kemudian masuk pada proses. Proses itu apa? Proses itu dimulai dari awal kamu menyiapkan bahan, sampai memasak, sampai nanti penyajiannya. Itu. Dan yang kelima adalah pengemasan. Sama, pada pengemasan pun sudah pernah dibahas di materi-materi sebelumnya. Ibu ingatkan sedikit. Apa toh yang harus diperhatikan dalam pengemasan? Dalam pengemasan pangan yang perlu diperhatikan ada proses perekatan kemasan harus benar-benar rapat. Karena hal ini untuk mencegah masuknya kotoran, debu, serta udara yang dapat mempercepat rusaknya produk. Itu intinya di situ untuk pengemasan. Nah, anak-anakku, bahasan pagi ini karena banyak yang mengulang pada semester-semester sebelumnya, silahkan kalian membaca kembali pada catatan-catatan yang sudah Ibu berikan pada kelas 8 ketika kelas 9 semester 1. Itulah anak-anakku, kita masuk pada kesimpulan dan tugas. Silahkan baca kesimpulannya. Kalian boleh membaca sendiri. Kemudian apa tugasmu? Tugasmu tetap mempelajari catatan sebelumnya sebelum buku paketnya kalian terima. Kalau buku paketnya sudah diterima, maka silahkan pula membaca paket prakarya semester 2 halaman 128 sampai 140. Anak-anakku, sekian pertemuan pagi ini. Selamat belajar. Salam sehat dari Ibu.